Namaku Fridia Mariasari. Aku adalah salah satu mahasiswa di Universitas Kristen Satyawacana Salatiga Angkatan 2020, Program Studi Bimbingan Konseling. Kali ini aku akan mewawancarai temanku yang bernama Prabaningrum Dwi Utami Wulandari. Halo Wulan, gimana nih kabarnya? Baik sih sekarang. Oh iya, kita udah lama ya nggak ketemu dari semenjak kita masih SMA sampai lulus. Ngomong-ngomong, sekarang kamu kuliah di mana? Buat sekarang sih kuliah di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta. Baru mahasiswa baru kayak kamu. Kan mahasiswa baru tahun ini, materinya masih dasar-dasar ya, jadi mudah dipahami dan mudah diterima juga. Enak aja sih ngikutinya dan excited juga. Ya gimana sih rasanya jadi mahasiswa baru yang baru pertama masuk dalam kondisi yang seperti ini? Pasti ada seneng susahnya juga ya kan. Terus kalau buat aku sendiri sih yang penting jalanin aja, nggak usah dipikir berat-berat juga, yang penting enjoy sih. Oh iya, kamu ngambil di prodi apa? Aku ambil prodi sarjana terapan terapi gigi. Alasan kamu pilih di prodi itu kenapa? Kalau buat alasan sih ya gak tahu kenapa ya, karena pengalaman mungkin ya. Enak aja sih, dan kukira kuliah di jurusan itu menakutkan, terus membosankan juga. Nyatanya enggak kok, enak-enak aja. Banyak praktek-praktek yang bisa kita lakukan setiap hari. Kita bisa tahu hal-hal yang baru dan beda banget sama pelajaran-pelajaran yang kita pelajari waktu SMA. Kita gak ada yang namanya matematika atau hitung-hitungan lainnya, tapi gak tahu nanti ya kalau semester yang pertengahan sama akhir-akhir. Dan kata orang yang aku ambil itu prodi tersantai yang pernah ada di kampusku. Jadi gak seketat prodi-prodi yang ada di kampusku yang lainnya, seperti keperawatan anestesi maupun kesehatan lingkungan. Dan ya, aku bersyukur sih dengan hal itu. Apa yang kamu rasakan menjadi mahasiswa di tengah pandemi? Atau suka dukanya tuh seperti apa? Kita kan sama-sama mahasiswa baru yang masuk dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Kalau buat suka dukanya pasti banyak banget, dan agak bisa disebutin satu-satu juga. Tapi yang mayoritas orang banyak alami itu pasti rasa bosan, capek. Itu bener-bener gak bisa dihindarin, dan ya itu masuk dukanya. Apalagi kalau kan aku di sini pakai wifi ya, jadi kalau lampu mati udah selesai, udah gak bisa ikut transmit, gak bisa ikut tatap muka, pokoknya kacar-kacar semua. Meskipun dapat kuota bantuan sama juga sih, enak juga sih, tapi aku gak pernah tak pakai kuota bantuan dari kampus. Ya udah aku tabung aja, soalnya kampusku subsidinya bukan kuota tapi pulsa, jadi gak kita yang menentukan mau dibuat apa. Kalau untuk sukanya sih enak. Kampusku tuh absennya pakai sistem absen kapanpun bisa. Jadi ada kampus yang absen setiap tatap muka harus absen, kirim foto atau perwakilan dari kelas ngirim foto ke dosennya. Kalau di punyaku enggak, absennya pribadi, dan itu bisa dilakuin kapan aja, dan itu kebiasaan buruk aku sih. Jadi aku suka nimbun absen 1 minggu sekali. Absen itu bisa 1 minggu sekali, dan temen-temenku akhirnya ikut virusku itu. Jadi ya udah, dinikmatin aja, gak apa-apa. Yang penting jangan sampai hilang tanggung jawab aja sih kalau menurut aku. Dan kalau sukanya, kita kan kalau kelasnya kan bisa off cam ya. Kalau off cam itu sering banget aku buat rebahan ya, tapi masih mendengarkan ya, dalam artian masih mendengarkan dan masih bisa masuk materinya ke dalam otak. Jadi ya sih enjoy banget.
Aku sih khawatirnya gini, kalau udah masuk ke kehidupan kampus yang sebenarnya aku jadi gak bisa ngikutin yang udah aku jalanin online selama ini. Yang awalnya nilainya waktu online bagus, masuk ke kehidupan kampus jadi kaget, gak bisa ngikutin. Dan itu aku khawatir banget, pasti kamu juga kan. Dan ya kita enjoy aja sih, yang penting jalanin. Gimana nih, apakah kamu khawatir dengan pandemi saat ini? Kalau buat khawatir pasti ya, pasti. Apalagi daerah kita masuk zona yang bisa dikatakan belum kondusif sepenuhnya, masih banyak masyarakat yang bahkan masih bandel keluar gak pakai masker atau mengikuti protokol kesehatan. Apalagi aku kuliahnya di bidang kesehatan yang pastinya nanti berhubungan langsung sama pasien, pasti ya ada rasa khawatir tersendiri lah. Yang penting kita ikutin aturan dari kampusnya. Kalau belum diizinkan untuk berangkat ke sana ya berarti tetap mengikuti. Dan apalagi prodiku prakteknya itu langsung berhubungan sama pasien, yang mana dalam hal di mulut itu banyak banget penyakit, ya nggak penyakit sih, bakteri atau apapun yang berhubungan langsung sama pasien. Ya kita juga harus hati-hati juga sih, harus dibutuhkan persiapan yang benar-benar matang buat mempersiapkan kehidupan kampus yang sebenarnya. Ada nggak ya kira-kira organisasi yang kamu ikutin di kampus saat kamu jadi mahasiswa ini? Kalau untuk organisasi sih pastinya ada, dan itu baru awal-awal ini banget. Dan aku nyoba semua sih, ya pasti ada yang gagal, ada yang sukses. Niatnya sih waktu masuk kehidupan kampus mau jadi mahasiswa kupu-kupu, tapi itu hanya wacana. Dan akhirnya aku memutuskan untuk mengikuti organisasi karena kan aku kuliahnya di bidang kesehatan. Pasti nanti di semester pertengahan sama akhir-akhir tuh kita membutuhkan pasien untuk dijadikan bahan praktek ya, diajak praktek bersama untuk kita eksekusi ya kayak kita tangani lah sebelum kita terjun ke masyarakat. Jadi saya memutuskan untuk masuk organisasi untuk memperluas relasi, dan saya mengikuti organisasi himpunan mahasiswa jurusan. Sebelum itu saya juga pernah ditolak kok. Saya mengikuti organisasi badan legislatif mahasiswa, itu hampir setara dengan BEM ya. Tapi kalau di kampus saya itu ada badan legislatif mahasiswa, itu di atasnya BEM kalau nggak salah. Jadi waktu itu saya masih pemula banget dalam hal organisasi, masih malu-malu dalam hal berbicara, public speaking, wawancara juga. Takutnya minta ampun waktu itu, rasanya pengen cepet-cepet selesai. Tapi kalau pas masuk HMJ enggak, aku enjoy, enak banget pokoknya. Kakak-kakaknya juga seru-seru, enggak ada kesan menakutkan atau yang senior junior enggak ada. Dan enak sih ya, dan itu yang membuat aku nyaman. Dan kemarin juga udah mencoba pengalaman baru, meskipun mungkin belum rezekinya ya, udah dicalonkan menjadi wakil ketua. Itu merupakan pencapaian yang buat aku lah, dan merupakan yang lumayan besar lah buat aku. Terus ya alhamdulillah sih, walaupun belum rezekinya ya, tapi gak apa-apa. Nah, tahun depan kan masih ada kesempatan, dan buat tahun depan udah tingkat 2 itu bismillah aja ya. Untuk mengisi waktu luang, ada nggak sih UKM yang kamu ikuti di kampus? Kalau UKM sih ya sih ada. Awalnya sih nggak niat juga, tapi karena wajib ya. Aku pernah dengar dari kakak tingkat, kita mahasiswa sama-sama bayarnya sama semua. Kalau di kampusku ya nggak ada sistem UKT golongan, nggak ada, semua rata semua bayarnya. Kalau semua bayarnya sama, kenapa
kita harus memilih yang jadi pendiam aja di kampus. Kenapa nggak kita cobain aja semuanya, pasti rugi kan. Jadi aku di kampus ikut UKM mahasiswa pecinta alam, dan itu kemarin udah dilakukan materi ruang secara daring, dan nanti kalau udah masuk kita bakal materi lapangan, dan deg-degan juga sih yang pasti. Terus aku ikut UKM riset, itu karya tulis ya. Aku berpikir pasti berguna banget buat nanti ketika pertengahan semester dan semester akhir, ketika menyusun karya ilmiah yang digunakan untuk syarat wisuda, pasti berguna banget karena kita bisa dapat ilmu-ilmu yang kita butuhkan dari sana. Kita juga bisa tanya-tanya seseorang yang paham dalam bidangnya, dan ya seperti melanjutkan pengalaman di waktu SMA ya. Kan waktu SMA aku pernah ikut lomba karya tulis ilmiah, jadi aku pengen lanjutin aja sih bakatku di situ. Kemarin juga di UKM riset juga didaftarin jadi calon pengurus harian, dan sayangnya aku harus mengundurkan diri karena yang himpunan mahasiswa jurusan tadi aku udah maju sebagai wakil ketua kan, calon wakil ketua, jadi nggak bisa dalam satu organisasi nggak bisa ambil dua peran penting, jadi aku mundur dari pengurus harian riset gitu. Wah, berarti kamu itu termasuk mahasiswa yang aktif banget ya. Kalau untuk ini aktif, tapi nggak tahu nanti ya. Wah, seru banget ya, udah lama juga kita nggak ketemu, terus sharing-sharing juga. Next kita ketemu lagi besok-besok. Oke, siap. Makasih juga udah kesini ya. Oke,